Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, dan salam kebajikan untuk kita semua. Jadi perkenalkan, saya Robert Govindo dengan NIM 24351021 kelas SATI RAPP. Sebelumnya di sini saya ingin membahas tentang aplikasi citra satelit dan remote sensing. Teknologi ini merupakan salah satu inovasi penting dalam bidang geospasial yang memungkinkan kita memantau kondisi bumi tanpa harus turun langsung ke lapangan. Dengan bantuan satelit dan sensor, kita dapat memperoleh informasi yang akurat serta cepat dan menyeluruh tentang permukaan bumi. Citra satelit adalah gambar atau data visual yang diperoleh dari hasil perekaman sensor pada satelit yang mengorbit bumi. Sementara itu, remote sensing atau penginderaan jauh adalah ilmu dan teknik untuk mendapatkan informasi mengenai objek, wilayah, atau fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung, melainkan dengan menganalisis data dipantulkan atau dipancarkan oleh objek tersebut. Data citra satelit dikumpulkan menggunakan sensor optik, radar, atau thermal tergantung pada jenis informasi yang dibutuhkan. Sensor optik misalnya menangkap pantulan cahaya matahari dari permukaan bumi, sedangkan sensor radar dapat menembus awan hingga tetap bisa merekam kondisi bumi meskipun cuaca sedang mendung. Teknologi ini juga didukung oleh sistem satelit seperti Landsat, Sentinel, MODIS, SPOT, dan banyak lainnya yang rutin mengambil gambar bumi setiap beberapa hari. Data tersebut kemudian diolah menggunakan perangkat lunak seperti Envy, ERDAS, MESIN, atau ArcGIS untuk menganalisis lebih lanjut. Salah satu bidang yang sangat terbantu dengan teknologi citra satelit adalah kehutanan. Melalui citra satelit, kita dapat membantu perubahan tutupan lahan dan mengetahui tingkat deforestasi dari waktu ke waktu. Data citra juga membantu dalam mendeteksi kebakaran hutan, memantau pertumbuhan tanaman, dan menilai kesehatan vegetasi dengan menggunakan indeks vegetasi seperti NDVA atau Normalist Difference Vegetation Index. Selain itu, mengindera jauh juga digunakan untuk menghitung volume biomasa hutan dan memperkirakan cadangan karbon yang sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Dalam bidang pertanian, citra satelit digunakan untuk memantau kondisi tanaman dan kesuburan lahan. Dengan menganalisis warna dan pantulan spektrum tanaman, para peneliti dapat menentukan tingkat kesehatan tanaman, mendeteksi kekeringan, hingga memperkirakan hasil panen. Penginderaan jauh juga mendukung konsep precision agriculture atau pertanian presisi, di mana petani dapat mengatur pola tanam, menggunakan pupuk dan irigasi berdasarkan data spasial. Hal ini membantu juga meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya dan dampak lingkungan. Selanjutnya, dalam bidang mitigasi bencana, citra satelit juga berperan penting untuk memantau dan menganalisis wilayah yang berpotensi terkena bencana seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Sebelum bencana, data satelit dapat digunakan untuk membuat peta risiko.
Saat bencana terjadi, citra satelit membantu menilai dampak dan memperkirakan luas area yang terdampak. Setelah bencana, citra satelit membantu proses rehabilitasi dengan memantau perubahan kondisi lingkungannya. Selain itu, penginderaan jauh juga digunakan untuk memantau pencemaran air, perubahan garis pantai, dan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Dalam perencanaan tata ruang, data citra satelit digunakan untuk memetakan wilayah perkotaan, menentukan zona permukiman, serta mengawasi perubahan penggunaan lahan. Hal ini membantu pemerintah dalam mengambil keputusan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, dalam pengelolaan sumber daya alam, penginderaan jauh digunakan untuk mendeteksi potensi tambang, memantau kualitas air, serta mengidentifikasi daerah konservasi. Teknologi ini, perencanaan dan pengelolaan sumber daya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Ada beberapa keunggulan menggunakan teknologi citra satelit dan remote sensing ini. Yang pertama yaitu cakupan wilayah yang sangat luas. Jadi yang diambil datanya itu bisa mencakup seluruh permukaan bumi. Yang kedua, data dapat diperoleh secara rutin dan berkelanjutan, sehingga perubahan dapat dipantau dari waktu ke waktu. Ketiga, efisien dalam waktu dan biaya, karena tidak perlu melakukan survei lapangan yang memakan waktu yang lama. Selain itu, data citra satelit dapat diintegrasikan dengan sistem informasi geografis atau GIS untuk menghasilkan analisis spasial yang lebih mendalam. Kesimpulannya, aplikasi citra satelit dan remote sensing ini memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai bidang, mulai dari kehutanan, pertanian, mitigasi bencana, hingga perencanaan wilayah. Teknologi ini membantu kita memahami bumi dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih bijaksana demi berkelanjutan lingkungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan lebih untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih. Kontol. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom dan salam kebajikan untuk kita semua.